Akhirnya, Sweet Sixteen-ku yang spektakuler telah tiba. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan memikirkan setiap detail kecil dari pesta bertema kupu-kupu yang sempurna ini. Hebatnya lagi, semua PIV dan industri fashion akan diundang. Keren banget kan? Ngomong-ngomong, aku Charlotte Stone, seorang fashion influencer dengan lebih dari 500.000 follower di Instagram. Suatu hari nanti aku akan menjadi desainer ikonik seperti Tory Burch. Pesta ini adalah kesempatan besarku untuk diperhatikan oleh semua orang penting ini. Tapi tunggu, Eva? Apa yang sedang dia lakukan? Hei, apa kamu menyadari betapa pentingnya memilah sampah? Tidak semuanya sampah, seperti yang ini sangat berharga. Oh, ya ampun. Dan sekarang dia mengganti serbet para tamu dengan tisu yang bisa terurai secara alami. Tiba-tiba, dia kaget lalu bergegas menuju tamu yang datang. Shalmu, apa itu dari bulu cerpelai asli? Dasar monster yang kejam. Oh tidak, dia Trixie Max Flower. Salah satu ratu fashion yang sekarang pergi mengamuk karena kemarahan kakakku. Eva merusak segalanya dengan cara hippinya. Dan semua tamuku pergi. Tidak, semuanya hancur. Dan itu semua salahnya. Ini bukan kali pertamanya Eva melakukan hal seperti ini. Dia menyebut dirinya seorang aktivis lingkungan dan terus-menerus membawa pulang sampah untuk diubah menjadi sesuatu. Berdebat dengan siapa saja yang tidak memilah sampahnya dengan benar. Dan memaksa semua orang yang dia kenal untuk bergabung dalam protes perubahan iklim. Bagian terburuknya adalah aku selalu terseret ke dalam kampanye bodoh itu. Sangat memalukan jika disebut sebagai adik dari gadis sampah. Lottie, kamu mau kemana? Tunggu. Hei gadis sampah, kenapa kamu tidak mendaur ulang ini menjadi sepatu skating, huh? Hal berikutnya yang aku tahu, kulit pisang yang kotor mendarat tepat di wajahku. Lottie, kamu baik-baik saja? Tidak, pestaku berjalan dengan sempurna, sampai kau datang dengan kecemasanmu terhadap lingkungan. Aku berharap kamu yang pergi dari pestaku, bukan mereka. Sebenarnya, aku berharap aku tidak punya saudara perempuan yang suka memeluk pohon dan suka sampah. Lalu aku mendorong Eva ke samping dan pergi. Dia sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Tapi, mungkin yang kukatakan agak berlebihan. Keesokan paginya aku bangun dan melihat hadiah ulang tahun dari Eva di meja samping tempat tidurku. Itu adalah gelang lucu, terbuat dari plastik daur ulang tentunya. Itu membuatku tersenyum dan mengingatkanku pada saat-saat dia menjagaku. Aku ke kamarnya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi dia tidak ada di sana. Lalu aku melihat sepucuk surat di tempat tidurnya. Ibu, Ayah, Charlotte. Aku akan pergi untuk hidup berdasarkan keyakinan dan nilai-nilaiku tanpa merepotkan kalian semua. Jangan mencariku. Oh tidak, jangan bilang itu semua karena perkataanku kemarin. Dia tahu kalau aku tidak serius kan? Aku yakin dia akan tenang dan segera pulang. Tapi kemudian 1 minggu berlalu, lalu sebulan, dan sekarang sudah hampir 2 tahun, dan kakakku masih belum pulang. Kami telah mencarinya di acara-acara lingkungan hidup, namun masih belum mendapatkan petunjuk. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang YouTuber yang bercerita tentang penemuan pulau ramah lingkungan yang dijalankan oleh komunitas pecinta lingkungan. Itu terdengar seperti gaya Eva. Tunggu sebentar, aku pernah melihat ini sebelumnya. Pulau ini tampak seperti gambar yang tergantung di kamar Eva. Itu dia, itu pasti koordinat pulaunya. Aku harus pergi mencari kakakku. Ya ampun, itu perjalanan yang sangat lama. Sekarang aku hanya perlu mencari perahu yang akan membawaku ke pulau itu. Ayo kita periksa petanya. Hah? Ini bukan barangku. Tepat pada saat itu seorang wanita menghubungiku. Hei, apa yang kamu lakukan dengan tasku? Aku segera meminta maaf dan mengembalikan tasnya lalu bergegas kembali ke kereta untuk mencari tasku. Tapi, aku terlambat. Tidak ada telepon, tidak ada peta. Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku bertanya-tanya tapi tidak ada yang pernah mendengar tentang pulau ramah lingkungan ini. Putus asa, aku merosot ke sebuah bangku. Ketika tiba-tiba, seorang cowok menepuk pundakku dan memberitahu bahwa kapalnya sedang menuju ke pulau itu. Aku mengikutinya ke pelabuhan, tapi saat aku melihat perahu, aku langsung berubah pikiran dan berbalik hendak pergi, namun cowok itu tak mau melepaskan tanganku. Aku mencoba yang terbaik untuk melawan ketika 2 krunya yang tampak menakutkan menuju ke arah kami. Oh tidak, ini tidak akan berakhir dengan baik. Lepaskan dia. Noah, apakah ini penculikan? Haruskah aku memanggil polisi? Karena panik, cowok itu melepaskanku lalu menggerutu dan pergi. Aku gemetar karena kaget dan butuh waktu lama agar detak jantungku kembali normal. Aku tidak bisa membayangkan apa yang Eva alami di luar sana selama ini. Kenapa kamu berusaha keras untuk sampai ke Pulau Echo? Sepertinya ini bukan adeganmu. Sekarang aku sudah tenang dan melihat pria ini dengan benar. Oh, dia manis. Dan dia tahu tentang pulau itu?
Ternyata dia adalah mantan penghuni dan kini membawa adiknya ke sana. Aku tanya apakah dia mengenal seseorang bernama Eva Stone, tetapi dia menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa kebanyakan orang yang datang ke pulau itu mengubah nama mereka untuk memulai hidup baru. Oke, jadi aku harus melihat sendiri apakah Eva benar-benar ada di sana. Namun Noah bilang dia tidak bisa membantu, karena pulau ini memiliki aturan ketat terhadap pendatang baru. Jadi aku harus berbohong bahwa aku juga seorang aktivis lingkungan untuk meyakinkan mereka agar mengajakku. Dan, berhasil. Firasatku memberitahuku bahwa aku sekarang selangkah lebih dekat untuk menemukan Eva. Malam itu Noah mendirikan tenda di tepi pantai dan kami menunggu di sana perahu yang dijadwalkan membawa kami ke pulau itu pada pagi hari. Melihat Noah merawat Ellie membuatku sangat merindukan kakakku. Kebodohan egoisku telah mengusirnya. Tapi sekarang aku akan memperbaikinya. Aku pasti akan menemukan Eva. Keesokan harinya, Noah membangunkanku pagi-pagi sekali hingga burung camar pun tidak ada. Kami menaiki perahu layar yang tampak reot ini tanpa mesin apapun. Halo, apakah kita akan pergi ke pulau itu atau kembali ke zaman purba? Noah membantu mengarungi perahu sedangkan aku harus mengurus talinya. Ini jauh lebih sulit daripada kelihatannya. Aku hampir tidak bisa merasakan otot lenganku. Angin terbaik yang pernah ada, Charlotte. Kamu adalah jimat keberuntungan kami. Tapi ya, setidaknya aku memiliki pemandangan indah ini sebagai kompensasinya. Tiba-tiba, tali itu terlepas dari tanganku, menyebabkan pergelangan kemudi berputar dan gelangku terlempar ke laut. Oh tidak! Noah mencoba menghentikanku, tapi aku sudah berada jauh di dalam air dan langsung dikerumuni sampah. Itu dia! Aku menyingkirkan sampah itu, meraih gelang itu, dan hendak berenang kembali ketika kakiku tersangkut jaring ikan. Aku terjebak! Saat meronta, aku melihat seekor penyu mati, terbelit kantong plastik, hanyut. Apakah ini pertanda nasibku sendiri? Lalu aku merasakan pinggangku ditarik dan tiba-tiba aku terangkat ke atas air. Melalui batuk dan sesak napas, aku melihat Noah. Dia telah menyelamatkan aku lagi. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kamu beruntung aku meraihmu tepat waktu. Tidak, kamu yang beruntung yang baru saja mendapatkan pacar baru, yaitu aku. Ada apa denganmu? Tindakanmu bisa saja membunuh dirimu sendiri dan saudaraku, dan yang kamu pikirkan cuma merayunya? Maaf, tapi gelang itu sangat penting bagiku. Dan aku serius, seperti apa tipe cewekmu, Noah? Aku mungkin seseorang yang dewasa dan berani. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjadi lebih dewasa. Fajar berikutnya aku akhirnya bisa melihat tujuan kami. Namun tepat ketika aku menginjakan kaki di tepi pantai, dua orang pria yang sepertinya adalah penjaga desa menghentikanku. Kamu bilang kamu membawa satu saudara perempuan, bukan dua. Siapa dia? Dia bersamaku, kata Noah. Ku coba meyakinkan mereka, tapi mereka bersikeras tetap mengikuti aturan. Tidak ada orang luar di pulau ini. Aku tidak ingin drama, yang aku inginkan hanyalah menemukan saudara perempuanku. Hei, ketua datang! Ya ampun, apalagi yang terjadi? Aku meraih tangan Noah dan bersembunyi di balik punggungnya. Tolong jangan tinggalkan aku. Tidak akan. Dengan mata terpejam, aku mendengar seseorang masuk dan suara wanita berkata, "Ada apa ribut-ribut? Tunggu, suara itu. Aku mengintip kepala desa. Itu Eva. Eva, benarkah itu kamu? Charlotte? Aku telah menemukan saudara perempuanku. Aku langsung memeluknya erat-erat. Aku sangat merindukanmu. Oh, Lottie kecil, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku juga merindukanmu. Aku minta maaf atas apa yang aku katakan. Aku tidak apa-apa. Aku sudah melupakannya. Ayo, biarkan aku mengajakmu berkeliling. Ternyata pada hari dia meninggalkan rumah, dia mengumpulkan orang-orang yang berpikiran sama untuk datang ke pulau ini dan menyelamatkan ekosistemnya. Mereka membangun desa ini dan tanggul untuk melindungi pulau dari kenaikan permukaan air laut. Ketika Eva bertanya padaku tentang perjalananku ke sini, aku menceritakan semua perjuangan yang harus aku lalui dan bagaimana Noah menyelamatkanku. Kamu menyukai Noah? Aku kira begitu, tapi apa yang salah dengan itu? Maksudku, kamu selalu membenci gaya hidup ramah lingkunganku. Tapi Noah dan aku, kamu tahu kalau kita punya pola pikir yang sama, kan? Itu benar. Mereka memiliki banyak kesamaan. Sementara aku seperti hidup di dunia lain bagi mereka. Tidak apa-apa, aku telah banyak berubah sejak terakhir kali kamu melihatku. Eva, aku bertanya-tanya apakah aku bisa tinggal di sini sebentar? Eva menyetujuinya. Yeay! Sekarang aku punya waktu lebih banyak untuk membujuk kakakku agar pulang dan memenangkan hati laki-laki impianku. Jadi, sebagai anggota terbaru desa, keesokan harinya aku mulai membantu semua orang melakukan tugas mereka seperti mengumpulkan kelapa, membuat barang-barang DIY, dan menanam karang. Aku bahkan memanfaatkan selera fashionku dan menghasilkan desain penuh gaya yang juga ramah lingkungan.
Meskipun Noah terlalu sibuk untuk melihat kreasiku, para penduduk desa lainnya sangat antusias dengan kreasiku dan sering mengunjungi workshopku untuk mencoba pakaian baru. Hei sayang, desain ini luar biasa. Kamu seperti Dewi Penjahit. Itu Sam, rekan kerjaku di workshop. Kelihatannya aneh, tapi sebenarnya dia adalah seorang jenius yang mampu menciptakan perangkat teknologi dari bahan bekas. Setiap hari dia memberiku hadiah aneh yang berbeda. Orang ini pasti suka padaku. Tapi bahkan sepeda unicorn miliknya yang terbuat dari kerang tidak bisa menggerakkan hatiku karena aku cuma menyukai Noah. Berbicara tentang Noah, dia baru saja melewati workshopku, tepat pada waktunya untuk menunjukkan kepadanya materi baru ini. Aku dengan bersemangat berlari ke arahnya, tapi berhenti ketika Eva tiba-tiba menariknya ke tempat tidur gantung, mencondongkan tubuh lebih dekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Apa? Jadi saat Noah bilang dia lebih suka gadis dewasa, yang dia maksud adalah Eva? Tapi apa yang kakakku pikirkan? Dia tahu aku menyukainya. Setelah hari itu, aku tidak dapat berkonsentrasi pada apapun karena keduanya. Noah mulai mencari-cari alasan untuk tidak membersihkan terumbu karang bersamaku. Dan coba tebak siapa dalang di balik semua itu. Eva. Aduh, hebat. Aku tidak sengaja baru saja menginjak bulu babi, sehingga aku dilarikan ke pondok medis. Eva juga datang untuk menanyakan apakah aku baik-baik saja, tapi aku menolak berbicara dengannya atau Noah. Lukanya membengkak dan aku masih tidak bisa berjalan normal beberapa hari kemudian. Anehnya, Ellie mulai bersikap baik dan merawatku, dan bahkan memata-matai Noah dan Eva untukku. Mereka berdua ditakdirkan untuk satu sama lain. Bahkan mereka diam-diam berdua beberapa kali. Mereka adalah raja dan ratu pulau yang sempurna. Sekarang tidak ada keraguan bahwa mereka pacaran tanpa sepengetahuanku. Bagaimana bisa Eva melakukan ini padaku? Merasa dikhianati, aku menyeret diriku ke workshop. Mungkin bekerja bisa mengalihkan semua kekacauan di kepalaku ini. Tapi disinilah aku, terjebak dengan Sam dan kalimat murahannya. Kamu pasti capek karena kamu selalu mondar-mandir di dalam pikiranku sepanjang hari. Tinggalkan aku sendiri. Aku bergegas keluar dari sana, tapi tersandung dan terjatuh. Saat itu, sebuah tangan terulur membantuku. Itu Eva. Astaga, dia orang terakhir yang ingin kutemui saat ini. Kamu tidak perlu berpura-pura peduli padaku. Kamu tahu betul kalau aku menyukai Noah, tetapi kamu masih bersamanya. Charlotte, apa yang kamu bicarakan? Aku akan pergi hari ini, begitu pula semua orang di desa ini. Tempat ini diperuntukkan bagi para pengecut yang mengabaikan masalah lingkungan nyata yang terjadi di dunia luar. Di sana, aku akan melepaskan semuanya dari dadaku. Namun tiba-tiba, penduduk desa keluar dari semak-semak sambil membawa dekorasi dan kue ulang tahun dengan namaku di atasnya. Mereka mengadakan pesta kejutan untukku. Oh, tidak, aku tidak bermaksud demikian. Karena kecewa dengan kata-kataku, mereka semua pergi. Aku kira kamu melihatku bersama ketua ketika kami merencanakan kejutan ulang tahunmu. Tidak ada apapun yang terjadi di antara kita. Kukira kamu sudah dewasa, Charlotte, tapi ternyata aku salah. Ya Tuhan, rasa bersalah yang kurasakan saat ini sedang membunuhku. Frustrasi dan malu, aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku menunggu sampai semua orang tertidur untuk menyelinap ke pantai, lalu berlayar dengan perahu kecil menuju malam badai. Tapi aku tidak bisa sampai jauh. Sebelumnya, gelombang raksasa menelanku dan perahuku. Ini, akhirnya, kurasa. Tapi saat aku membuka mata, wajah Noah muncul di hadapanku. Kamu menyelamatkanku lagi? Tidak, ketua yang melakukannya. Tapi, di mana dia? Noah tidak berkata apa-apa, hanya memandang ke laut dengan murung. Tunggu, ini tidak akan terjadi. Kakakku tidak mungkin di luar sana, kan? Tidak. Bagaimana aku bisa hidup mengetahui bahwa kakakku tenggelam karena aku? Apa kamu menangisi sepatumu yang hilang? Aku berbalik untuk melihat Eva. Masih hidup dan baik-baik saja. Eva, terima kasih Tuhan. Aku dengan gemetar melompat ke arahnya. Tapi, aduh, aku lupa kalau kakiku masih sakit. Aku minta maaf atas betapa bodoh dan egoisnya diriku. Lain kali jangan bodoh. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Noah. Dia milikmu sepenuhnya. Aku melihat ke arah Noah dan kami berdua berubah menjadi merah tomat. Keesokan harinya, Eva mengumpulkan semua orang agar aku dapat meminta maaf secara terbuka kepada mereka. Aku sudah siap jika penduduk desa melemparkan batok kelapa ke arahku. Namun mereka malah mengakui kalau perkataanku ada benarnya. Gaya hidup ini perlu disosialisasikan kepada dunia. Karena setiap orang berhak hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Itu semua butuh upaya bersama. Kemudian mereka semua sepakat bahwa orang yang tepat untuk mempengaruhi generasi muda tentang masalah ini adalah aku. Wah, aku tidak menyangka, tapi iya. Aku bersedia menjalankan misi yang berarti ini. Dan Noah mengajukan diri untuk meninggalkan pulau itu dan menginspirasi dunia luar bersamaku. Baru kemudian Ellie meminta maaf padaku dan mengaku dia mengarang cerita tentang Eva dan Noah. Hanya untuk membuatku menyerah untuk merayu kakaknya.
Aku kira kamu cuma akan merepotkan, tapi sekarang aku tahu dia sangat menyukaimu. Jadi berjanjilah kamu akan membuat hidupnya bahagia. Aku akan mencoba yang terbaik. Janji. Sudah 5 tahun sejak kami meninggalkan pulau, dan aku telah mewujudkan impianku menjadi perancang busana terkenal. Namun yang penting, aku mampu mewujudkan fashion yang ramah lingkungan. Keren banget kan? Saat peragaan busana terakhir, aku naik ke atas panggung dan penonton bertepuk tangan meriah. Inspirasi kreatifku datang dari kakak perempuanku tercinta, Eva, yang menunjukkan kepadaku betapa pentingnya lingkungan yang bersih bagi kita semua. Aku juga ingin berterima kasih kepada Noah, pacarku yang luar biasa atas cinta dan dukungannya yang tanpa syarat. Terima kasih semuanya. Saat aku menyelesaikan pidatonya, Noah naik ke panggung dengan karangan bunga besar ini. Sementara Eva dan penduduk desa menghujaniku dengan pelukan dan pujian. Aku kira satu perjalanan ke pulau ramah lingkungan bisa mengubah seluruh hidupmu, ya kan? Akhirnya hari pertama di akuarium, dan menyatakan aku merasa gugup masih belum cukup. Tenang saja, kau bisa mengatasi ini. Kau Ariel, bukan Naira. Aku tegas, bersemangat, dan... Oke, mari kita masuk ke karakter. Senyum cerah, sudah. Sikap ramah, sudah. Aksen bicara Ariel, sudah. Aku putri duyung yang mempesona. Aku bahkan izinkan anak-anak kecil menempel stiker mereka di ekorku sambil kujawab banyak sekali pertanyaan tentang Atlantik dan Pangeran Eric. Pengunjung terakhir adalah gadis kecil baik hati yang memberiku sekotak alat makan yang bisa dikoleksi sebagai hadiah. Oh astaga, sisir yang sangat cantik, tapi ini tampak langka. Apa kau yakin penjagamu akan setuju dengan hal ini? Tentu saja. Kakakku selalu berkata iya padaku. Gadis kecil itu memberi tanda seseorang di kerumunan untuk datang. Dan itu, Arsen, cowok tertampan di sekolah? Naira? Oh Tuhan, peranmu sebagai Ariel sangat pas. Aku tak tahu ada sisi ini darimu. Apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu siapa Naira ini. Merasa panik muncul di diriku, kuangkat kostum ekorku dan lari dengan 2 kakiku. Saat semua anak menatap kaget. Aku tak pernah ingin mengecewakan anak-anak itu, tapi aku sangat naksir Arsen dan tak pernah aku mengira dia akan ada di sini dan melihatku seperti ini. Di sekolah aku ini pecundang, bukan siapa-siapa. Namun, ketika aku berakting, aku merasa tak terlihat. Paling tidak, aku merasa begitu sampai sisi malu dan introvertku menghalangi impianku untuk tampil. Hari itu, mentor klub drama kami umumkan drama sekolah kami tahun ini adalah Legally Blonde. Aku suka sekali film itu, sampai aku hafal semua dialognya. Aku tak bisa biarkan kesempatan ini terlewatkan, jadi saat mentor tanya siapa yang mau peran utama, sebagai Elle Woods, ku beranikan diri dan angkat tangan. Seisi kelas jadi hening, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, kumohon, bagaimana mungkin pecundang sepertimu perankan Elle Woods yang glamor? Parahnya lagi, mentor setuju dengannya dan mengatakan aku mungkin lebih cocok untuk peran wanita perias kuku. Lalu dia katakan peran itu sebaiknya untuk orang yang ramah dan berpengaruh, seperti Eliza. Apa? Eliza punya rentang emosi setara 1 sendok teh. Harus kudapatkan peran ini. Jadi kutunggu hingga pertemuan selesai, lalu bicara dengan mentor secara pribadi. Maaf, peran Elwood tidak untuk yang demam panggung. Naira, akan kupertimbangkan kau untuk peran itu, tapi hanya jika kau bisa buktikan padaku kalau kau bisa lakukan ini tanpa rasa takut menguasaimu. Jadi berusahalah berlatih dengan keluar ke publik dan berinteraksi dengan orang asing. Biasakan dirimu sendiri nyaman di depan kerumunan. Bisa kau lakukan itu? Dengan tekad kuat, aku langsung mencari pengalaman bersosialisasi, dan itulah kenapa aku melamar pekerjaan ini di akuarium. Tapi aku tak pernah mengira ada teman di kelas yang akan muncul, apalagi Arsen. Dia bahkan menyusulku saat di sekolah hari berikutnya, bersikeras kalau dia melihatku di akuarium. Dan tipikalku, karena gelisah dan malu, aku berseru. Mungkin kau salah mengira aku dengan saudara kembarku, Cora. Oh, kalau begitu, bisa ku minta nomornya atau bisakah kau aturkan untuk pergi kencan dengannya? Cara dia bersinar dengan penuh percaya diri sungguh mengagumkan. Wah, aku tak menyangka dia begitu menyukai aktingku. Sungguh ironis. Tunggu, bagaimana kalau aku terus perankan Cora dan pergi kencan dengannya? Aku bisa melatih aktingku jadi cewek yang luar biasa ramah ini, sembari habiskan waktu bersamanya. Menggiurkan, ya kan? Oke, tunggu di kafe buku dekat sekolah hari Minggu jam 3 sore. Aku akan beritahu Cora soal ini. Aku sudah mempersiapkan untuk kencan ini sepanjang pekan. Setelah melihat banyak tutorial di YouTube, aku akhirnya bisa memadukan tampilan yang berani ini. Yang perlu dilakukan hanya memasang tampilan percaya diri Cora untuk mencocokkannya. Jadi aku berlenggak-lenggok ala Bella Hadid masuk ke kafe. Melewati para pengunjung yang melongo dan menghampiri tempat duduk Arsen dan menyalanya yang sedang membaca. Hai, apa itu buku Rick Riordan?
Ya, Heroes of Olympus. Apa kau juga penggemar Jordan? Apa kau bercanda? Aku sudah baca semua karyanya. Ya, memecah ketegangan berhasil. Kami terhubung melalui kecintaan kami pada novel fantasi dan hal-hal kutu buku lainnya. Aku tak ingin kencan ini berakhir, jadi ku ajak dia ikut ke tempat rahasiaku. Aku menutup matanya hingga kami sampai sana. Jadi cowok yang manis, dia menurut saja. Meskipun dia tampak tak yakin akan apa yang terjadi. Saat ku nyalakan lampu dan terlihat arena es, wajahnya berbinar. Kemudian salju turun. Aku merasa seperti adegan dalam film Frozen. Lalu kami menuju arena es tersebut dan Arsen langsung terjatuh di pantatnya. Berhentilah tertawa, ini pertama kalinya bagiku, oke? Arsen yang malu sangat tampan. Aku menuntunnya berkeliling arena dan mengajarinya gerakan. Saat aku menatapnya, kulihat dia balas menatapku dengan senyum lebar di wajahnya. Lalu tiba-tiba dia menarikku, dan aku jatuh tepat di pelukannya. Wajah kami begitu dekat dan aku bersumpah kami hampir ciuman. Karena gugup aku mendorongnya menjauh dan dia hilang keseimbangan lalu jatuh tersungkur di es. Tapi dia langsung lompat berdiri dan meluncur mengejarku. Oh, jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, kita lihat saja usahamu. Kemarin rasanya seperti mimpi. Kami berkirim pesan tanpa henti, terus hingga kelas terakhir di hari itu, olahraga. Mataku masih terpaku ke ponselku saat ada bola terbang menghantam lututku. Itu dari Eliza. Tepat setelahnya, satu bola lagi datang dan menjatuhkan kacamataku. Aku melindungi diri dengan tanganku dan berharap akan segera usai dan herannya memang benar. Hanya saja Arsen berdiri di depanku, menghadang semua bola itu. Arsen, apa yang kau lakukan di sana? Kami hanya main-main. Main-main? Apa kau tak lihat kau sedang menyakitinya? Lalu Arsen berbalik padaku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Apa mungkin dia? Apa dia menyadari akulah cewek yang diajak kencan? Terima kasih sudah membantuku. Kau ini temanku dan juga adik Cora, jadi aku harus menjagamu, ya kan? Oh, dia tak mengenaliku. Itu artinya aktingku luar biasa, ya kan? Lalu kenapa aku merasa sangat tak nyaman soal itu? Meski merasa tak nyaman dengan situasi ini, aku juga terlalu suka Arsen hingga tak bisa menghentikannya. Jadi aku terus pura-pura jadi Cora. Dia bersikap sangat mesra saat kami kencan, dan itu membuat hatiku meleleh. Tapi di sekolah, dia cuma melihatku sebagai adik Cora yang kikuk dan tak berdaya. Dia terus saja membicarakannya dan menatap kosong seolah-olah ada imajinasi Cora di sana. Aku mulai merasa terganggu karena Arsen hanya suka karakter percaya diri, seru dan spontan yang kuciptakan. Bukan Naira yang pemalu. Tapi aku tak bisa menyalahkannya, bahkan aku sendiri tak menganggapku bisa disayang. Mungkin itulah kenapa ibuku meninggalkanku dan tak mau repot-repot menulis surat atau menelpon. Aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak bisa memberi Arsen harapan palsu dari karakter yang tak nyata. Jadi kutulis surat ke Arsen memberitahunya kalau Cora akan pergi belajar ke luar negeri selama 3 tahun. Dan hubungan ini tak akan berhasil. Arsen terus mengirim pesan tanpa henti dan bahkan datang ke rumahku untuk mencari Cora. Dan menangis saat kukatakan padanya dia sudah pergi. Aku merasa sangat tak enak, tapi itu satu-satunya cara untuknya berhenti membayangkan Cora. Seiring waktu, rasa sakitnya akan memudar, ya kan? Sejak hari itu, Arsen selalu mencariku di sekolah dan secara konsisten bertanya tentangnya. Ini tak luput dari perhatian Eliza, yang jelas jadi iri. Waktu makan siang datang dan Eliza bersama dengan pengikutnya tiba-tiba mendatangiku. Kenapa begitu kesepian? Apa Arsen sudah mencampakkanmu? Ku coba mengacuhkannya dan memakan makan siangku, tapi dia tak tinggalkan aku sendiri. Baiklah kalau begitu, akan kubantu kau. Arsen, hai. Apa kau tahu kalau Naira di sini sangat terobsesi denganmu? Dia bahkan akui kalau dia suka mengikutimu kemana-mana seperti penguntit. Seram sekali. Hah? Ngomong apa cewek ini? Sekarang semua orang menatapku, menghakimiku atas sesuatu yang bahkan tak benar. Aku muak dengan Naira menjadi pecundang. Andai saja. Ya, andai kepribadian Cora membantuku membela diri. Diamlah. Aku dan Arsen memang berteman, memangnya kenapa? Kenapa kau harus mengarang sesuatu tentangku? Itu karena kau iri denganku? Apa? Aku? Iri denganmu? Kau suka Arsen, ya kan? Aku kasihan padamu. Sungguh, apa kau akan ganggu semua orang yang dia ajak bicara? Menyedihkan sekali. Begitulah, orang-orang berkomentar tak enak ke Eliza. Dia tak bisa apa-apa kecuali kabur merasa malu. Sementara aku tiba-tiba menerima pujian karena membela diri melawan penindas di sekolah. Orang-orang suka aku seperti ini. Jadi mungkin ini waktu yang baik untuk mengubah penampilanku.
Keesokan harinya di sekolah aku mulai dandan dengan tegas dan memakai lensa kontak dan bukan kacamata kutub buku. Teman sekelasku sepertinya menyukai tampilan baruku. Mentor klub dramaku juga mengubah sikapnya terhadapku. Aku bahkan mendaftar OSIS dan popularitasku meningkat, dan begitu juga lingkaran pertemananku. Dunia terbuka padaku, tapi anehnya berada di sekeliling orang sepanjang waktu rasanya tak nyaman dan melelahkan. Aku bahkan tak bisa benar-benar bicara dengan salah satu dari mereka karena kami bahkan tak dekat, jadi aku merasa tersisih. Saat tiba waktunya lelang kencan amal, jadi anggota komite dewan artinya aku ditunjuk sebagai lajang. Itu artinya semua orang yang ikut acara ini akan bertaruh untuk mengajakku kencan. Dan uang tadi akan masuk ke dana sekolah untuk membangun kafe yang baru. Itulah bagaimana aku berakhir di sini, di atas panggung lelang. Kucoba sebaik mungkin bersikap santai untuk kumpulkan uang sebanyak mungkin. Para cowok terus menyorakiku, berusaha tunjukkan pesona mereka, dan kucoba balas menggoda dan mengedip ke mereka. Begitu lelang dimulai, kekacauan pun muncul karena orang-orang terus menaikkan nomor papan mereka. 40, 60, 80. Tiba-tiba aku tersadar bahwa aku tak ingin pergi kencan dengan salah satu dari para cowok ini. Aku tak kenal mereka. Sesaat kemudian, Arsen berteriak dari belakang. 500. 500 terhitung sekali, 2 kali, dan terjual. Arsen melompat ke atas panggung, meraih tanganku dan menarikku keluar dari sana. Dia menuntunku ke taman lalu mulai menanyakan padaku banyak sekali pertanyaan. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Seolah kau ini orang lain? Tidak mungkin, aku ini Naira yang sama. Katakan padaku kebenarannya, apa kau ini Cora? Kau bertukar tempat dengan adikmu untuk melindunginya, ya kan? Oh, Cora, aku sangat merindukanmu. Bahkan setelah sekian lama, dia masih jatuh cinta dengan Cora. Bahkan sekarang saat aku mengubah diriku sendiri, dia masih tetap tak melihatku sebagai Naira. Arsen, aku tak bisa. Lalu aku hanya kabur dari sana. Setelah semalaman menangis hingga tertidur, aku kembali ke sekolah. Mendapati diriku dipanggil ke ruang kepala sekolah dengan Eliza yang menyeringai. Di sana dia tunjukkan ke kepala sekolah video rekaman percakapanku dengan Arsen kemarin malam. Yang jadi bukti bahwa seseorang telah menggantikanku di sekolah. Jika ini benar, aku bisa dikeluarkan. Oh, tidak. Panik, aku mengarang kebohongan bahwa aku mengidap bipolar dan kadang aku berubah pesona lain dan berakting. Kepala sekolah tampak bingung, tapi dia bersikeras aku harus temui terapis sekolah. Aku tak punya pilihan kecuali setuju. Dan sebenarnya itu sungguh baik bagiku. Lewat pembicaraan dengan terapis, aku akhirnya bisa terbuka tentang masa laluku. Sejak aku masih kecil, aku selalu sangat pemalu. Kukira itu sebab ibu meninggalkan aku saat ia berpisah dari ayah dan pindah. Dia bahkan tak menghubungiku sama sekali. Aku tahu kutu buku kekanakan sepertiku tak akan pernah jadi orang yang bisa diajak bicara. Syukurlah ayahku datang menjemputku setelah itu. Membayangkan menghadapi teman-temanku di bus membuatku mual. Apa kau sungguh sedih karena tak ada ibu di sisimu? Aku hanya tak tahu kenapa ia meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Apa aku ini pecundang di matanya? Sayang, dengar, ibumu mencintaimu. Dan alasan kau tak menerima surat apapun darinya adalah karena kusembunyikan itu semua darimu. Apa? Kenapa ayah lakukan itu? Karena aku sangat terluka setelah ibumu pergi, sampai kupikir akan lebih baik jika aku dan kau bisa melupakan segala tentangnya. Aku minta maaf. Apa ayah tak tahu betapa buruk yang kurasakan tentang diriku sendiri selama bertahun-tahun hanya karena keegoisan ayah? Aku segera lari masuk ke rumah. Aku tak bisa melihat ayah sekarang, dan malah melihat ibu dan Cora duduk di ruang tamu. Mereka berdua bergegas mendatangiku dan memelukku. Ya, karakter Cora tak sepenuhnya buatan. Malah, itu berdasarkan saudara kembarku yang asli. Sosok kecil diriku yang berusia 5 tahun selalu menempel di samping Cora, bersembunyi di balik bajunya saat dia dengan tegas membelaku melawan semua yang berani menggangguku. Aku selalu mengaguminya. Ternyata, saat ayah dapat telepon dari sekolah, ayah menyadari tindakannya telah menyebabkan penderitaanku. Jadi ia kerahkan semua kemampuannya untuk menghubungi ibu dan membawanya dan Cora dari LA ke sini. Ibu terus minta maaf padaku, mengatakan ia selalu menyesal karena meninggalkanku. Melihat mereka semua menangis seperti itu, hatiku rasanya sakit, tapi di saat yang sama merasakan kehangatan. Setelah sekian lama, perseteruan keluargaku akhirnya selesai. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Itu Arsen. Naira, apa itu pacarmu? Apa? Aku langsung menariknya pergi dan kali ini aku mengakui semua kebenaran kepadanya. Kukatakan padanya bagaimana aku bohong soal gadis di akuarium itu Cora. Karena aku tak mengira dia akan menyukai aku yang asli karena aku tak percaya diri. Tapi perasaanku padanya nyata, itulah kenapa aku coba begitu keras untuk mendekatinya.
Tapi kupikir setelah ia tahu kebenarannya ini akan berakhir, jadi aku pergi saja. Akhirnya aku kembali. Aku di LA selama libur musim dingin, habiskan banyak waktu dengan ibu dan Cora, dan untuk temukan jati diriku. Aku sadar introvert bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Aku jeli dan hal ini akan sangat membantu minat aktingku, bukan begitu? Semester ini akan kucoba membuat mentor klub dramaku terkesan. Tak ada cowok yang akan menggangguku lagi. Dan itulah saat kulihat Arsen melambai padaku dengan buket bunga besar di tangannya. Arsen, kau sedang apa di sini? Kukira kau masih marah padaku. Ya, aku banyak memikirkannya. Dan jujur yang terjadi di antara kita jadi rumit. Jadi aku ingin lebih mengenalmu lagi. Hanya saja kali ini bisakah kau jadi dirimu yang sesungguhnya? Karena aku sangat ingin mengenal Naira. Bagaimana? Ya. Aku suka itu. Siapa yang menelpon jam segini? Ola, kakakmu akan menikah akhir pekan ini. Jadwalkan untuk datang. Saudariku Rowan akan mengadakan apa sekarang? Dia belum pernah berkencan dan baru berusia 19 tahun. Apa kau masih mendengarkan, Orla? Tentu saja kau sudah punya pacar sekarang, jadi ajaklah dia. Pacar? Ya, benar. Seolah aku tak sibuk dengan sekolah akhir-akhir ini. Tak peduli apapun yang kulakukan, di mata ibu aku selalu jadi anak pemalas yang sering berpesta dengan laki-laki. Sementara Rowan anak penurut dan pekerja keras. Kau tahu, orang tuaku sudah lama bercerai, jadi aku tinggal bersama ayahku di Atlanta dan ibu serta kakakku Rowan tinggal di pinggiran kota Denver bersama nenek. Sudah lama sekali aku tak bertemu dengannya, jadi aku tak keberatan untuk mengunjunginya kali ini. Hanya saja, di mana aku bisa menemukan pria dalam waktu singkat ini? Kampung halaman tercinta sudah lama sekali. Oh, ada Paul. Maaf membuatmu menunggu. Ayo pergi, cantik. Perkenalkan pacarku, seorang mahasiswa lokal yang kutemukan di internet. Meskipun kami dalam urusan bisnis, lihatlah dia. Tampan, gagah, dan sopan. Aku beruntung sekali. Saat kami tiba di rumah, aku melihat nenek sedang menunggu di luar dengan seorang pria yang berpakaian santai. Oh, dia pasti calon iparku. Aku berlari untuk memeluk nenek. Rowan, kau sudah pulang? Mata sudah menunggumu. Wah, lihatlah pasangan kita yang dibuat di surga. Apakah dia mengira aku adalah Rowan? Aku hendak mengoreksinya ketika tiba-tiba pria itu menarikku mendekat dan berkata, "Kita memang pasangan serasi, bukan begitu sayang?" Maaf? Di mana dia meletakkan tangannya? Dan apakah penglihatannya sama buruknya dengan nenek yang mengira aku adalah Rowan? Tepat pada saat itu Rowan melangkah maju, tapi anehnya dia hanya tersenyum pada kami dan kemudian bergandengan tangan dengan Paul. Dan ini adalah pacarku, nenek. Apakah kami terlihat serasi? Ada apa dengan semua orang? Apakah aku masuk ke dalam alam semesta paralel atau semacamnya? Tiba-tiba Rowan menyeretku ke seberang taman. Lalu dia bercerita bagaimana nenek didiagnosis menderita Alzheimer yang telah berkembang begitu cepat belakangan ini. Artinya kadang-kadang dia lupa dan di lain waktu dia ingat, mengacaukan semua orang dan segalanya. Karena tidak ingin membuat sedih atau bingung, ibu dan kakakku memutuskan untuk bertindak sesuai dengan ingatan nenek, termasuk pernikahan ini. Tentu saja, pria bernama Mata itu bukanlah tunangan kakakku yang sebenarnya, hanya teman dekat sekelas. Tapi sekarang dia bingung pada kita berdua. Jadi peran utama dalam drama pernikahan ini milikmu sekarang. Ingatan nenek semakin memburuk. Iya, itu menyebalkan. Tapi apakah pernikahan palsu itu perlu? Membayangkan berpasangan dengan pria kasar bernama Mata itu membuatku muak. Tidak mungkin. Dengarkan kakakmu, nak. Semua orang melakukannya untuk nenek. Apa dia baru saja memanggilku nak? Oke, cukup sudah. Laki-laki ini harus tahu diri. Tapi sebelum aku melabraknya, kedua orang tuaku muncul dan mulai memberiku ceramah. Terserah. Aku tetap pada pendirianku. Pura-pura menikah itu konyol. Senang sekarang, gadis kecil ayah bertingkah manja lagi. Kumohon aku membesarkannya dengan baik. Dan kau, jika kau sudah merawat ibumu dengan lebih baik, dia tak akan seperti itu. Belum lagi. Mereka hanya bertemu satu sama lain setiap beberapa tahun sekali, tapi pertengkaran selalu terjadi hampir seketika. Apa yang terjadi? Kalian berdua tidak pernah bertengkar. Ada apa? Saat melihat nenek, tiba-tiba ibu dan ayah berubah 180 derajat. Beberapa saat yang lalu mereka saling berteriak satu sama lain, tapi sekarang mereka tersenyum dan mesra. Sungguh konyol. Tapi, apa nenek benar-benar tidak ingat bahwa orang tuaku sudah bercerai? Kondisinya tampak seburuk yang mereka katakan. Ini berarti aku tak punya pilihan selain mengikuti rencana mereka untuk membuatnya bahagia. Namun, aku bukan aktor profesional. Terus berimprovisasi menurut ingatan nenek tidaklah mudah. Terutama saat aku harus beradu akting dengan si Mata yang menyebalkan.
Kepalaku terlalu penuh dengan pikiran dan tak bisa tidur nyenyak. Jadi aku bangun lebih awal dan berjalan-jalan di taman. Entah dari mana, mata berlari ke arahku dan meraih tanganku. Apa semalam tidurmu nyenyak, sayang? Hah? Untuk siapa dia berakting? Di taman yang kosong ini? Atau ini hanya alasan untuk menyentuhku? Aku melepas paksa tanganku dari tangannya. Tapi kemudian dia berani berbisik di telingaku. Shh, nenek sedang mengawasi kita dari atas. Benar-benar menyebalkan. Sementara itu Rowan mengatakan ingin menyenangkan nenek, tapi sebenarnya ia bahkan tidak sedikit pun bersikap kooperatif. Saat makan siang, sementara aku harus memaksakan senyum saat mata menyuapiku sup, Rowan bersikap menjauh dari Paul pacarnya. Paul, kakakku juga suka disuapi. Benar, itu makanan favoritnya. Paul langsung mengerti maksudnya, jadi dia menyendok sup dan memberikannya kepada Rowan saat nenek memperhatikan dengan penuh harap. Namun entah mengapa, kakakku tampak kesal, menepis tangannya dan berkata kalau dia alergi terhadap makanan tersebut. Yang mana hal ini sungguh tak masuk akal. Nenek jelas tak puas mendengarnya, lalu berdiri dan meninggalkan meja makan. Ada apa denganmu, Rowan? Kau tak perlu terlihat begitu kesal di depan nenek. Kenapa kau tidak bisa bekerja sama dengan Paul? Memang seperti itulah Rowan dari dulu. Dia pemalu dan tak bisa membuka diri dengan mudah pada orang asing, tak sepertimu. Apa maksudnya itu? Sebelum aku sempat menjawab, ayah membelaku. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bukankah Allah berusaha sebaik mungkin untuk memainkan perannya dan tak membuat nenek curiga? Oh, jadi kalian berdua berbuat baik, dan kami hanya mengacaukan semuanya? Mereka lagi-lagi bertengkar. Biasanya Rowan dan aku hanya berdiri di sana dan menonton. Karena hanya nenek kami yang bisa menghentikan pertengkaran mereka dan kali ini tidak terkecuali. Begitu mereka melihat nenek, kedua orang tuaku langsung berbalik dan saling bergandengan tangan. Mata juga sama cepatnya. Ia meraih lenganku dan lengan nenek lalu mengajak kami jalan-jalan. Hei, siapa kau? Kenapa kau sangat ramah pada kami? Ya ampun, baru beberapa detik yang lalu dan ingatannya tentang Mata sudah lenyap. Aku langsung bilang kalau aku dan Mata kuliah di kampus yang sama dan dia mengunjungiku. Aku pikir itu sudah cukup, tapi tidak. Berbicara tentang kampus, dia langsung bertanya mengapa kami ada di rumah saat seharusnya kami berada di kampus. Seluruh keluargaku terdiam mendengar reaksinya. Orang tuaku menyebutkan tentang pernikahan untuk melihat apakah dia ingat sesuatu. Tapi dia langsung marah. Bagaimana bisa kalian bicara soal pernikahan saat kedua cucuku masih usia sekolah? Apa kalian berdua sudah gila? Jadi keesokan paginya, aku harus pergi ke kampus bersama Rowan. Namun yang menjadi masalah adalah kami harus naik sepeda kecil berwarna merah muda ini bersama-sama sesuai perintah nenek. Ini memalukan, tapi bagaimana kami bisa menolaknya? Dia hanya mengingat kenangan lama. Jadi, aku berkeliaran di sekitar sini sepanjang hari menunggu Mata dan Rowan menyelesaikan kuliah mereka. Tiba-tiba aku melihat Paul bersama beberapa gadis. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Oh, Ola. Aku cuma memberi arahan kepada para mahasiswa baru ini. Sebenarnya, aku sedang menunggu untuk menjemput kakakmu. Wow, sepertinya Paul benar-benar naksir Rowan. Aku harus memberitahu kakakku yang pemalu itu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Aku mengajak Paul ke ruang kuliah tepat saat kelas selesai. Lalu mendorong Rowan ke arahnya, mengucapkan selamat bersenang-senang, dan segera menarik Mata untuk memberi ruang bagi pasangan itu. Akhirnya, aku bisa pulang ke rumah. Tapi, saat kami sampai di gerbang kampus, kami melihat ayah membantu nenek menuju ke sini. Melihat wajahku yang pucat, ayah segera menjelaskan bahwa nenek mengira hari ini adalah hari pertamaku masuk kuliah. Jadi dia bersikeras untuk menjemput kami. Ya ampun, sudah cukup buruk datang ke sini dengan sepeda merah muda kecil. Aku menolak keras untuk dijemput ayah dan nenek. Aku bukan anak TK. Aku ditugaskan untuk membersihkan lapangan sepak bola. Giliranku bertugas hari ini. Jangan tunggu aku. Oh, begitu. Santai saja, aku akan melihat-lihat sebentar. Aku menatap Mata berharap dia punya ide untuk mengeluarkanku dari situasi ini. Tapi dia hanya menyeringai dan mengambil sapu dariku. Ayo kita bersihkan tempat ini. Aku hanya akan pura-pura membersihkan sedikit. Tapi ternyata nenek adalah pengawas paling jeli yang pernah ada. Olah, ada sampah di sana. Lihat lebih dekat sayang, ada daun kering di pojokan. Lalu, kau harus mengelap noda-noda ini dengan kain basah. Begitu dia pergi, aku berbaring di lapangan, terengah-engah karena kelelahan. Apa kau tidak lelah? Ya ampun, aku sudah kehabisan tenaga. Tak bisa membayangkan jika itu terjadi padaku saat seusia nenek. Kasihan dia. Menakutkan sekali kalau suatu hari nanti lupa dengan keluarga. Kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai karena saat-saat ini sangat istimewa. Aku sangat salah ketika pada awalnya aku menganggap Mata sebagai orang yang tidak sopan dan menyebalkan.
Pemikirannya yang mendalam membuatku merasa cukup nyaman untuk mencurahkan isi hatiku tentang keluargaku. Mengapa orang tuaku bercerai, mengapa aku tak mengunjungi nenek sesering yang seharusnya, dan semua pertengkaran dengan saudara perempuanku, Rowan. Kami berbicara banyak hal dan rasanya seperti sudah saling mengenal lama. Malam itu aku terus berbalik, berguling dan tak bisa berhenti memikirkan bagaimana Mata dengan rajin membantuku bersih-bersih. Tentang percakapan kami di sore hari, dan cara dia membantuku berdiri. Oh, apa yang salah denganku? Tak bisa dipungkiri bahwa sisi ini dari dirinya sangat menarik. Tapi ada satu masalah, saat kami akan pergi dia berkata padaku, "Sampai jumpa besok, Rowan." Ya, Rowan. Bagaimana dia bisa? Apa karena semua tindakan di depan nenekku membuatnya bingung? Atau karena dia selalu ada di pikirannya? Sudahlah, itu bukan urusanku. Hari berikutnya aku bosan berjalan-jalan di kampus, jadi aku pergi ke kelas bersama Rowan dan Mata. Rowan benar, mereka tampak sangat dekat. Selama pelajaran, keduanya mendengarkan dosen dengan penuh perhatian, kemudian berdiskusi satu sama lain. Mata juga dengan sabar menjelaskan bagian yang tak dimengerti oleh Rowan. Kita makan apa siang nanti? Apa yang enak di kantin? Kau akan mengambil mata kuliah ini juga tahun depan, jadi fokuslah. Kemudian mereka melanjutkan diskusi, seolah-olah aku tak terlihat. Sungguh membuat frustrasi. Hei, apa kau cemburu? Jangan, kita cuma teman. Kenapa dia berkata begitu? Cemburu? Itu konyol. Masih cemberut? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop malam ini? Aku akan membantu kalian berdua. Dan disinilah kita. Sesuai rencana, aku akan duduk di sebelah Mata, sementara Rowan akan bersama Paul. Terdengar bagus, namun ketika Rowan hendak duduk di sebelah Paul, Mata langsung mengambil tempat duduk itu. Jadi, dia tidak ingin duduk di sebelahku atau dia tidak ingin Rowan bersama Paul? Apapun alasannya, dia jelas tidak punya perasaan padaku. Begitu film selesai, aku bergegas keluar dari sana hanya untuk melihat pemandangan yang tidak asing. Nenek dan ayah lagi. Dia mulai mengomel dan bersikeras mengantarku pulang. Kenapa kau masih di luar jam segini, Rowan? Masih banyak yang harus dipersiapkan untuk pernikahan. Sekarang pernikahannya kembali? Ya ampun, kau juga. Seorang calon pengantin pria seharusnya tidak bermain-main seperti ini. Paul, mengapa kau tidak memasangkan aku dengan Mata seperti sebelumnya, Nenek? Setelah semuanya kami kembali ke pasangan semula. Aku dengan Paul, Mata dengan Rowan. Ya, ini hanya pernikahan palsu. Jadi tidak masalah dengan siapa aku menikah, bukan? Tapi mengapa ada perasaan yang mengganjal? Kemudian seolah nenek punya telepati untuk mendengar keinginanku, tepat sebelum upacara dimulai ingatannya tiba-tiba berubah lagi. Apa yang kau lakukan duduk di sini? Sudah waktunya, naiklah ke sana. Nenek menarik Mata ke altar dan menyuruh Paul, pengantin pria, untuk minggir. Oh, betapa manisnya. Setelah itu, semua terasa seperti mimpi. Aku berjalan di altar, Mata memandangku dengan lembut dan dengan tulus mengucapkan sumpahnya. Aktingnya sempurna, sementara aku gemetar karena gugup. Menyadari hal ini, dia dengan lembut memegang tanganku untuk menenangkanku. Aku bersedia. Kerumunan riuh bertepuk tangan dan di antara mereka aku melihat wajah bahagia nenek. Meskipun momen ini sangat menyenangkan, aku tak lupa dengan misi penting lainnya, yaitu membantu kakak perempuanku mendapatkan pacar. Jadi aku melemparkan buket bunga ke arah Rowan dan mengedipkan mata pada Paul. Tapi anehnya, dia tidak terlihat senang dengan hal ini. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku mencari Mata. Jujur, aku sangat ingin tahu apakah dia merasakan hal yang sama denganku. Dia ada di sana, tapi mengapa terlihat begitu gelisah? Aku hendak memanggilnya, ketika tiba-tiba dia berlari dan meninju. Paul, berulang kali. Kau brengsek, menjauhlah dari Rowan, paham? Apa yang terjadi? Mereka berkelahi karena Rowan? Jadi Mata memang pura-pura saat upacara? Dia menyukai Rowan, bukan aku. Bukankah kau bilang kau hanya berteman dengan Mata? Ada apa dengan semua ini? Teman tidak cemburu ketika orang lain menggodamu. Online ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tahu, dia pikir dia bisa mempermainkanku lagi. Aku berbalik dan hendak mengejar Paul untuk memeriksanya, tapi tangan seseorang menarik tanganku. Itu Mata. Paul tak sebaik yang kau pikirkan. Ternyata alasan mengapa Rowan merasa canggung di dekat Paul adalah karena Paul selalu berusaha menyentuhnya. Belum lagi para gadis di media sosial menyebutnya pria yang hanya memanfaatkan mereka dan berselingkuh. Mata dan Rowan tahu itu semua, tapi mereka coba bertahan hingga pernikahan. Namun, dia terus melewati batas. Jadi hari ini Mata memutuskan untuk memberinya pelajaran. Jadi tindakanku di bioskop hari itu dan barusan adalah untuk melindungi temanku, bukan karena aku cemburu. Aku tak tahu dia melakukan begitu banyak hal untuk keluargaku. Olah, kenapa kau di sini? Bukankah ini masih tahun ajaran? Dan juga, orang tuamu sangat aneh.
Kenapa mereka berbaikan satu sama lain? Oh, dia memanggilku dengan namaku. Dia bahkan bertanya siapa Mata. Ingatannya sepertinya sudah kembali dengan sempurna. Dengan pikiran bahwa nenek kita sudah sembuh, Rowan segera menelpon orang tua kami. Kami sangat bahagia berpikir sebuah keajaiban telah terjadi. Tapi kemudian dokter menghancurkan kebahagiaan baru kami dengan mengatakan kalau itu adalah fenomena yang disebut terminal lucidity, yang berarti nenek kami tidak memiliki banyak waktu lagi. Tak satupun dari kami yang ingin percaya. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan selain memanfaatkan sisa waktu berharga bersamanya. Aku juga memutuskan untuk menunda kuliah dan tinggal bersama nenek selama hari-hari terakhirnya. Setiap pagi kami berjalan-jalan bersama sambil aku mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa lalu dan kemudian berbagi beberapa kenangan terindahku dengannya. Ibu dan ayah masih bertengkar dan kemudian berdamai. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Tapi Rowan dan aku semakin akrab. Ternyata kami punya lebih banyak kesamaan daripada yang kami sadari. Dan Mata, dia masih datang mengunjungi nenek. Lalu, suatu hari saat Mata sedang berpamitan denganku, tiba-tiba nenek berteriak keras. Kau pikir kau mau kemana? Masih banyak yang harus dipersiapkan. Kau kira pernikahan ini hanya lelucon atau apa? Pernikahan lagi? Kami terdiam dan saling berpandangan hingga nenek berteriak untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, mungkin aku dan Mata tidak perlu berakting lagi. Karena ketika aku bertanya apakah dia siap untuk mengucap janji suci lagi, dia menjawab. Tentu saja, Orla. Aku selalu siap untuk mengucapkan kata-kata itu padamu setiap hari. Akhirnya, hari pertamaku di sekolah telah tiba. Hore! Acara spesial ini membutuhkan hoodie favoritku. Sangat keren, kan? Tapi entah dari mana, aku dihadang oleh sekelompok cowok dan antrean murahan mereka. Tidak ada waktu untuk urusan monyet, tapi mereka tidak mengizinkanku pergi. Hei, apa kamu tahu siapa aku? Aku! Semuanya tiba-tiba menjadi buram. Oh tidak, kacamataku! Aku tersandung saat mencoba meraihnya kembali, tapi terdorong ke lantai. Semuanya, enyahlah, berikan aku itu. Aku mendongak dan samar-samar melihat pahlawanku menawarkan bantuan kepadaku. Dia memberiku kacamataku dan aku mengucapkan terima kasih. Tapi dia hanya menatapku dengan dingin dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aneh. Oh, ngomong-ngomong, aku Hazel Palmer, 17 tahun. Tapi aku di sini bukan sebagai murid. Tapi aku seorang guru. Ya, kalian tidak salah dengar. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi aku cukup jenius. Aku bahkan ditawari posisi dalam proyek penelitian kampusku, yang sudah aku tolak untuk mengejar impianku menjadi guru SMA. Jadi, inilah aku. Pada hari pertama aku menjalaninya. Pertama, aku diperkenalkan dengan guru-guru lain. Tapi aku tidak menyangka mereka hanya menatapku dengan tatapan menghakimi. Untunglah setelah pertemuan tersebut seorang guru muda bernama Rebecca dengan ramah menyambutku dan bahkan memberitahuku tentang beberapa anak nakal di sekolah. Sekarang saatnya bertemu dengan murid-muridku. Segera setelah aku menyelesaikan perkenalanku, seluruh kelas langsung berubah menjadi sarang lebah. Bu, bagaimana kalau kita melanjutkan pelajaran ini di bioskop malam ini? Mulet, tindik hidung, orang ini pastilah Lukas terkenal yang telah diperingatkan Rebecca kepadaku. Tolong, memangnya kamu akan berkencan dengan seseorang yang mengenakan hoodie konyol seperti itu? Iya, siapa yang membiarkan wibu mengajar di sini? Astaga, aku tidak mengharapkan reaksi ini. Aku mencoba mengembalikan keheningan, tetapi tidak berhasil. Aku kehabisan kesabaran. Diam, atau kalian semua akan mendapat nilai F. Syukurlah itu berhasil. Itu akan menunjukkan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab. Tapi inilah masalah lain. Mustahil. Pasti ada seseorang yang benar-benar datang ke sini untuk belajar, kan? Oke, siapa siswa terbaik di kelas kita? Ethan! Bukankah dia membantuku di lorong? Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Oh, oke. Lihat. Ethan, kan? Bisakah kamu menyelesaikan persamaan ini? Aku kira mengejanya agak sulit untuk orang yang suka angka sepertimu. Dan seluruh kelas tertawa. Astaga, ini sungguh luar biasa. Bagaimana dengan siswa terbaik kedua? Cassie Santiago? Nama itu terdengar seperti nama teman lamaku. Aku berbelok ke sudut di mana sebuah lengan dengan enggan terangkat. Ya ampun, itu dia. Senang sekali melihat wajah yang familiar di sini, tapi kenapa dia menghindariku? Sore itu, saat berjalan menuju mobilku, aku melihat Cassie dan teman-temannya menggoda seorang gadis. Begitu melihatku, mereka langsung kabur, tapi aku berhasil menangkap Cassie. Cassie, sejak kapan kamu menjadi gadis yang kejam? Bukan urusanmu, laporkan aku ke kepala sekolah jika Anda mau. Lalu dia melangkah pergi, meninggalkanku yang berdiri di sana dengan kebingungan. Sejak kapan Cassie yang manis berakhir di sisi gelap? Ternyata, belum lama ini, ayah Cassie meninggal dunia karena kecelakaan, meninggalkannya tinggal bersama ibu tirinya. Ini pasti membuatnya sangat sedih, sehingga dia memasang topeng dingin dan sembrono ini sebagai mekanisme pertahanan.
Itu sangat menyedihkan. Jadi untuk membuat Casey merasa dilibatkan dan juga untuk meningkatkan kinerja seluruh kelas, aku membuat rencana induk. Lebih banyak PR. Belum selesai, poin minus. Dan setiap pelajaran akan datang dengan hadiah. Ujian saat istirahat dan aku meminta Casey dan Ethan untuk membantu siswa lainnya. Namun saat aku memanggil Casey ke dewan, anehnya dia tidak bisa melakukan persamaan sederhana. Awalnya kupikir itu cuma sikapnya yang memberontak, tapi saat ujian hari itu, aku melihat dia meniru jawaban Ethan. Apakah itu berarti semua nilai A-nya berasal dari kecurangan? Tidak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan lagi yang ku ketahui adalah Ethan adalah saudara tirinya. Setelah kelas selesai, aku datang untuk berbicara dengannya, tapi dia tidak memperhatikanku. Casey, aku tahu rahasia di balik nilai A-mu. Nilai tinggi tidak berarti apa-apa jika bukan hasil kerja kerasmu sendiri. Keluarlah dari urusanku. Kamu temanku dan kamu adalah guru yang baik. Aku akan dengan senang hati mengajarmu. Bagaimana kalau hari ini? Sampai jumpa di perpustakaan. Memangnya aku peduli? Kata-katanya memang menyakitkan, tapi menurutku dia hanya berusaha menjaga citra dinginnya. Jadi aku masih menunggunya, tapi dia tidak pernah muncul. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Casey mengabaikanku dan terus berbuat curang. Saat ujian tengah semester, dia bahkan secara terang-terangan merampas kertas Ethan. Memang benar dia adalah temanku, tapi aku tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Jadi aku mencoret ujiannya, itu harus dilakukan. Pada hari yang sama, ketika aku berada di perpustakaan mencari materi, aku mendengar suara-suara yang aku kenal berbicara. Bu Palmer terlalu berlebihan. Dia bahkan menolak ujian Casey hari ini. Bisakah kamu percaya ini? Kenapa dia tidak bisa pengertian sepertimu? Berikan dia waktu, Sadie. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya terbaik. Jadi, itukah yang sebenarnya dipikirkan murid-muridku tentang aku? Setelah semua yang kulakukan untuk mencoba membantu mereka, namun yang kudapatkan hanya ucapan buruk. Dan Rebecca baik sekali membelaku seperti itu. Tak heran mereka menyukainya. Beberapa hari kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Casey, Lucas, dan beberapa orang lainnya datang dan meminta pelajaran tambahan. Akhirnya mereka mulai mempunyai minat lain dalam belajar. Tapi aku tidak tahu kalau itu hanyalah tipu muslihat dari murid-muridku tercinta untuk mengubah hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Dan penghasutnya adalah Lucas, menurutku. Suatu hari aku hampir pingsan ketika menemukan sarang semut besar di dalam tasku. Suatu hari celanaku menempel di kursi dengan permen karet. Untungnya, Ethan selalu muncul tepat waktu untuk membantuku. Dia benar-benar misterius, tidak seperti sebelumnya. Dia tidak hanya mencoba membelaku di kelas, tapi dia juga membantuku membawa buku. Tapi aku tidak berharap dia terlalu peduli. Suatu kali, aku melihatnya di tempat cuci mobil tempatku bekerja paruh waktu. Aku segera bersembunyi di balik mobil, tapi Ethan terus berjalan menuju kotak cucianku. Aku di sini untuk menemuimu, jadi tidak perlu bersembunyi, biarkan aku membantumu. Setelah itu, Ethan mengantarku pulang. Kami banyak mengobrol dan aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kondisi kesehatan ibuku dan bagaimana aku kerja paruh waktu untuk menutupi biaya rumah sakitnya. Sisi dirinya yang ini jauh berbeda dari biasanya dan itu mengharukan. Tiba-tiba kami melihat seorang wanita tua yang tampak tersesat sehingga kami menawarkan untuk membawanya pulang. Dan coba tebak, dia adalah nenek dari Lucas yang terkenal kejam. Aku benar-benar kaget dengan betapa besarnya seorang pemberontak seperti Lucas yang sangat peduli pada neneknya. Aku tahu dia sangat mencintainya. Sayang sekali, dia satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Lucas, aku tahu belajar bukanlah hal yang kamu suka. Tapi tidakkah kamu berpikir nenekmu akan bahagia jika kamu melakukannya? Sejak itu, Lucas berhenti berbuat nakal padaku. Begitu pula siswa lainnya. Sekarang mereka bahkan bisa mengerjakan matematika sederhana. Sebuah langkah kecil. Melihat usahaku akhirnya membuahkan hasil, aku mengadakan pertemuan orang tua untuk melaporkan kemajuan siswa. Di tengah presentasiku, fotoku sedang bercosplay sebagai Sailor Moon muncul di layar. Ya Tuhan, kenapa itu ada di sini? Beraninya kamu membiarkan hal kekanak-kanakan ini mengajari anak-anakku. Kemudian dia bergegas pergi, diikuti oleh semua orang. Aku pikir aku akhirnya memiliki murid-muridku di pihakku. Ternyata aku tidak pernah melakukannya. Lalu tibalah hal terakhir, hasil tes kesehatan ibuku. Aku tidak bisa menahan tangis, mengeluarkan semua emosiku yang terpendam. Lalu tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahuku. Apa yang salah? Kesehatan ibuku memburuk dan dia memerlukan operasi segera. Aku turut berduka mendengarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Kuatkan dirimu, Bu Palmer. Aku menghargai dia yang menghiburku, dan saat aku merasa sedikit lebih baik, kami memutuskan untuk pergi. Tapi, pintunya dikunci dari luar. Itu pasti lelucon dari murid-muridku lagi. Kami mencoba membanting pintu dan berteriak meminta tolong, namun akhirnya menyerah dan menunggu seseorang datang. Suasana tenang ini memang bisa membuat orang terbuka, dan aku jadi tahu tentang Ethan. Sepertinya kita berdua punya masalah dengan keluarga tercinta. Apa masalahmu? Aku punya saudara perempuan, kamu tahu siapa, yang sangat aku sayangi. Tapi sekeras apapun aku berusaha, dia selalu membangun tembok di antara kami. Oh, bukankah ini pertama kalinya Ethan membicarakan kehidupan pribadinya? Dia selalu bersikap dingin dan menjaga jarak, tapi aku tahu jauh di lubuk hatinya dia juga mengalami kesulitan.
Aku begitu asyik dengan ceritanya hingga aku lupa sedang dikurung dan perlahan-lahan tertidur hingga suara mendengung mengagetkanku. Dan ada banyak kamera ponsel yang mengarah ke kami. Teman-teman, periksa ponselmu. Lihat apa yang dilakukan Bu Palmer dan Ethan selama ini. Astaga, banyak fotoku dan Ethan telah diunggah di situs sekolah. Dan dari beberapa sudut seperti kami sedang berciuman. Oh tidak, aku mencoba menjelaskan, tapi mereka malah menatapku dengan jijik. Dan kenapa Ethan hanya berdiri di sini tanpa berkata apa-apa? Hal ini segera sampai ke kepala sekolah. Dia memberitahuku akan ada sidang kasus untuk hubungan yang tidak pantas dengan seorang siswa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku berjalan ke kantor kepala sekolah, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang kukenal berteriak. Kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah bilang temukan kelemahannya dan lihat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Aku telah melakukan semua yang aku bisa, apalagi yang kamu mau. Semuanya? Lalu kenapa dia masih di sini? Selama dia masih ada, dia mengacaukan hal-hal curang kita. Dan ibu akan membuat kepalaku dipenggal karena tidak berguna di sekolah. Atau itu yang kamu mau, kakak? Apa? Jadi, Cassie telah merencanakan semuanya selama ini? Dan Ethan adalah bonekanya berteman denganku hanya untuk menyenangkan adiknya. Aku tahu dia membenciku, tapi apakah Ethan juga harus begitu kejam? Cassie kemudian melihatku, jadi aku kabur. Aku masih mencoba memprosesnya ketika aku masuk dan melihat dewan sekolah memelototiku. Kamu menghina profesi guru, sehingga kami tidak punya pilihan. Aku sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk saat Ethan menyerbu masuk. Tunggu, akulah yang sengaja menjepit kunci ruang kelas untuk membalasnya karena terlalu galak. Tapi aku tidak sengaja terjebak juga. Tidak ada apa-apa di antara kami. Jadi aku dibebaskan dari semua tuduhan dan Ethan mendapatkan skorsing selama seminggu. Kenapa dia melakukan itu? Setelah percobaan yang sangat lama, aku berkendara berkeliling kota untuk mengeluarkan tenaga. Lalu melihat Cassie berkelahi dengan penjaga keamanan. Aku mengetahui bahwa Cassie mencuri gelang dan menolak menelpon orang tuanya. Penjaga mengatakan dia harus menelpon polisi, jadi aku maju sebagai gurunya untuk menyelamatkannya. Cassie bertanya kenapa aku membantunya. Tapi aku tidak mau repot-repot menjelaskannya dan pergi begitu saja. Sejak hari itu, Cassie tidak mengikuti kelas tambahan. Dan setelah skorsingnya, Ethan kembali dengan sikap seenaknya. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan keduanya. Misiku sekarang adalah mempersiapkan siswaku untuk ujian akhir mendatang dan mendapatkan kembali prestisku. Untungnya, mereka mulai belajar dengan serius dan banyak berinvestasi dalam tes ini. Suatu hari, ketika aku masuk ke kelas, beberapa siswa bahkan memintaku untuk membantu menyelesaikan latihan tingkat lanjut. 2 minggu kemudian, ketika hasil keluar, semua siswaku yang penuh semangat bergegas mendatangiku. Bu Palmer, terima kasih. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kamu tunjukkan kemarin, jadi kami cuma perlu sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Apa yang mereka bicarakan? Sebelum aku bisa mengerti, kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Saat aku masuk, dia dengan marah menunjukkan lembar matematika yang diduga aku ajarkan di kelas tambahan. Etos kerja seperti apa yang memungkinkan soal ujian bocor, Bu Palmer? Membocorkan tesnya? Aku? Tidak. Ayolah. Tidak ada lagi alasan. Kau dipecat. Tidak. Mereka tidak bisa menghukumku atas sesuatu yang tidak kulakukan. Seseorang pasti telah menjebakku. Aku tanya siswaku di mana mereka mendapatkan kertas itu. Dan mereka bilang itu sudah ada di meja saat mereka masuk kelas. Jadi Cassie dan Ethan pasti berada di balik semua ini. Kerja bagus Ethan karena telah melakukan tindakan penyesalan hanya untuk membuat rencana yang lebih besar untuk mempermalukanku. Baiklah kalau begitu, mereka menang. Menganggur dan putus asa dengan biaya rumah sakit yang harus ditanggung. Aku harus bekerja di tempat cuci mobil serta mengambil sip malam di 7-Eleven. Tapi selain gajinya yang kecil, ada bonus berupa telur busuk dan tomat. Tatapan sinis dan komentar sinis yang mengatakan aku tidak pantas menyandang gelar guru. Skandal itu benar-benar menjungkir balikan hidupku. Lalu saat aku berada di rumah sakit bersama ibuku, tiba-tiba Ethan bergegas masuk dan berkata dia akan membersihkan namaku. Membersihkan namaku? Bukankah dialah yang menjelek-jelekanku? Apa yang dia mainkan kali ini? Karena tidak ada ruginya, aku dengan enggan pergi bersamanya. Dia kemudian membawaku ke ruang kendali sekolah. Kepala sekolah juga ada di sana. Lalu aku melihat Sadie berdiri di atas panggung. Ethan bilang dialah yang diam-diam meletakkan lembar matematika di atas meja. Apa? Tapi, Rebecca? Aku membagikan tesnya seperti yang kamu katakan, tapi aku takut. Bagaimana jika ada yang mengetahuinya? Jangan khawatir, Bu Palmer telah dipecat. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Aku hanya mengambil kembali posisiku sebagai guru tercinta yang dapat melindungi kalian semua. Tidak, aku harus menceritakan semuanya kepada kepala sekolah. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku. Marah, aku bergegas ke panggung dan menghadapinya. Rebecca, kukira kamu adalah temanku. Bagaimana bisa? Jangan tanya aku, tanya dirimu yang palsu. Bukankah kamu hanya berusaha membuat para siswa menyukaimu? Omong kosong apa yang dia katakan? Aku hanya melakukan tugasku untuk menjadi guru yang baik. Bagaimana dia bisa begitu egois dan kejam? Karena cemburu?
Bu Palmer mendapatkan rasa hormat dari muridnya karena hatinya. Lihat kamu, apa yang disebut cinta yang kamu miliki datang dari menipu mereka dengan semua kebohonganmu. Itu sebabnya mereka menjadi keras kepala dan meremehkan belajar. Aku tidak tahu kamu orangnya seperti itu. Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu seorang guru? Kepala sekolah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, memecat Rebecca, lalu meminta maaf padaku dan menawarkan pekerjaanku kembali. Tapi setelah semua masalah ini, sekolah ini benar-benar menguras tenagaku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku menolak. Saat aku menyeka air mataku, Ethan datang ke sisiku. Bu Palmer, aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku hanya mencoba menyenangkan Casey, tapi sekarang aku tahu aku hanya menyakitimu. Aku sudah mengetahuinya. Aku hendak pergi ketika sekelompok siswa yang dipimpin oleh Casey mendekati kami. Lalu Ethan memberitahuku bahwa Casey lah yang membantunya dengan rencana memancing Rebecca agar mengakui perbuatannya. Maaf atas semua hal buruk yang kulakukan padamu. Tolong kembalilah. Kami telah belajar banyak hal sejak ibu pindah ke sini. Tolong jangan tinggalkan kami. Peristiwa yang gila. Aku akhirnya bertahan. Maksudku, ini adalah pekerjaan impianku dan aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku juga berbicara dengan ibu tiri Casey tentang pembelajarannya. Ternyata dia tidak menyadari pendekatan ketatnya menyebabkan keretakan di antara mereka semua. Casey, Ethan, dan ibu mereka mengobrol, dan kini mereka tampak lebih memahami satu sama lain. Aku sangat bahagia untuk mereka, dan kami menjadi teman setelah itu. Waktu berlalu, dan sekarang murid-muridku atau teman-temanku sudah lulus dan akan segera terbang untuk mengejar impian mereka sendiri. Tiba-tiba, Ethan menyeretku ke sudut. Jadi, mulai sekarang kita bukan lagi guru dan murid, kan? Sepertinya, tapi... Tapi apa kamu masih bisa mengajariku? Ajari aku cara mencintaimu. Aku sedang berada di sebuah pesta yang ramai menunggu seseorang. Yang menentukan aku menang taruhan dengan sepupuku atau tidak. Lupakan mantanmu yang bodoh itu. $50 kalau kau dapat nomor cowok berikutnya yang jalan melewati pintu itu. Oh, ini dia targetku. Aku segera mendekatinya. Tapi tersandung dan kami berciuman. Aku bisa rasakan rasa anggur di bibirnya. Aku segera mendorongnya menjauh dan berdiri. Tolong minta nomor ponselnya. Cowok itu terlihat kebingungan, tapi tetap memberiku sebuah catatan. Sudah selesai, waktunya kabur dari lokasi. Hai, aku Agatha, si super introvert yang cegukan saat sedang gugup. Dan untungnya, sepupuku yang nyeleneh sudah menyeretku ke pesta yang keren ini. Aku berlari pulang melihat ibu terlihat sangat bersemangat. Oh, anakku yang manis, kau sudah pulang. Hanya saja, itu bukan minatku, Bu. Melainkan memasak. Aku punya beberapa berita luar biasa. Klub bola lokal sedang mencari chef. Jadi aku merekomendasikan kau dan coba tebak. Mereka bilang kau bisa segera mulai. Iya, aku sudah memimpikan menjadi seorang chef sejak aku kecil. Dan sekarang mimpi itu akan segera jadi nyata. Yuhu! Hari ini adalah harinya. Aku segera tiba di klub bola itu. Tapi rahangku hampir jatuh ke lantai saat kulihat Matteo, mantanku. Apa yang dia lakukan di sini? Kebingungan aku berpaling dan melihat cowok yang dari pesta itu. Ada apa ini? Hidupku resmi berakhir. Setelah perkenalan itu, aku langsung lari ke lapangan untuk menghirup udara segar. Tapi kemudian ada tangan yang menepuk pundakku. Itu dia lagi. Tak ada panggilan telepon atau pesan? Kau minta nomorku, kan? Apa kau sepemalu itu? Oh ya, aku Kilian. Itu hanya bercanda. Tolong pergilah. Tapi dia melangkah lebih dekat. Panik, aku mendorongnya menjauh, hampir membuatnya terjengkang. Ku coba menangkapnya, tapi tidak lagi. Kali ini dia bau seperti coklat. Oh, kau sangat suka bibirku ya? Kenapa kau tak bilang saja? Astaga naga, aku langsung lari pergi tanpa menoleh lagi. Aku lebih baik berada 10 mil jauhnya dari dia. Tiba-tiba kulihat Matteo lewat. Apa dia sudah melihat sesuatu? Tapi kenapa repot-repot seolah dia peduli? Dia memutuskan aku. Oke, Agatha, kau di sini untuk kerja, jadi fokus. Tapi dengan para atlet di sekitar, itu tidak mudah. Mereka selalu mengagetkanku saat aku melakukan pekerjaanku dan mengerjaiku saat aku tersesat di ruang ganti. Dan Kilian selalu di sana tepat waktu untuk menyelamatkanku. Semuanya hentikan. Tutup matamu. Kemudian dia melempar handuk yang sangat bau dan berkeringat ke wajahku. Iu. Ditambah, anak sialan itu paling pilih-pilih makanan di planet ini. Dia terus saja mengeluh tentang makananku dan minta ku masakan yang lain. Silahkan. Aku mengurangi tepung untuk membentuk otot. Akan kusingkirkan pastanya. Ups, aku lupa. Aku alergi laktosa. Baiklah, tanpa keju. Ayam yang malang. Aku tak bisa makan itu. Jadi, apa kau alergi dengan piring juga? Sementara anggota tim yang lain jauh lebih mudah. Terutama Matteo. Kami dulu pacaran, jadi aku cukup tahu seleranya. Kuberi kau ekstra daging babi, kesukaanmu. Aku tak suka daging babi. Aku benci babi.
Tak lama, Kilian ikut nimbrung. Sebaiknya kau fokus saja kepadaku. Kita bisa bahas menuku secara pribadi. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah memberiku sebuah catatan. Aku dan dia sendiri? Itu aneh. Tapi mempelajari kebiasaan makannya akan membantu pekerjaanku, ya kan? Tidak kesalahan besar. Kilian punya daftar pantangan yang tidak masuk akal. Garam tak boleh lebih dari 2,5 gram setiap hari. Semua diberi mayones, tak mau jamur, dan spaghetti tanpa saus tomat. Apa dia baru saja turun ke bumi? Dan selama waktu makan, cowok ini terus saja tersenyum dan menatapku. Kau suka padaku atau bagaimana? Ada sayuran di gigimu, kawan. Oh astaga, aku langsung berlari ke kamar mandi, tapi Kilian mengejarku, membawa segulung wol. Apa ini punyamu? Aku menatap ke bawah melihat benang wol terlepas dari tepian bajuku. Oh astaga, kuharap bumi menelanku bulat-bulat saja saat ini. Yang mengejutkan, Kilian meletakkan jaketnya padaku. Itu keren. Berikutnya dia memergokiku terpesona padanya. Jadi aku langsung pura-pura memainkan ponselku. Hehehe, cuma mau memecahkan level 9674 di Candy Crush. Anehnya, selama beberapa hari berikutnya, Matteo mulai bersikap baik padaku. Terlalu baik. Masakanmu selalu yang terbaik. Besok, bisakah kau buatkan aku bakwan sayur yang biasa kita makan sama-sama? Dia masih ingat itu? Astaga, dia membuat jantungku berpacu. Aku berlari ke dapur dan memutar musik untuk menenangkan diri. Segera, kudapati diriku sendiri menyanyi dan menari mengikuti irama musik. I promise that you'll never find another like me. Mamma mia. Berapa lama dia di situ? Kebingungan, aku tak sengaja tersulut. Kilian segera datang dan memegang tanganku. Kau tak apa? Kau bahkan tak bisa mengurusi dirimu sendiri. Kemudian dia memaksa menyelesaikan pekerjaanku dan bahkan menyiapkan sajian untuk kami. Wah, punggungnya yang bidang. Bukankah dia cukup menarik saat sedang masak? Kami bicara banyak, dan ternyata kami punya banyak sekali kesamaan. Di balik rayuannya, dia sebenarnya lembut, peduli, dan juga pendengar yang baik. Aku tiba-tiba sadar kalau aku sudah berhenti cegukan sejak lama. Suatu sore, saat membagikan air, aku melihat Kilian. Oh wow, seakan-akan sinar matahari membuat lingkaran cahaya di sekelilingnya dan wajahnya yang sangat indah. Tunggu dulu, kenapa aku tersenyum? Tiba-tiba, ada cewek berpenampilan mewah datang mendekat. Kilian, kenapa kau tak membalas pesan-pesanku? Kau menggantungkan aku semalaman. Lihat, aku jadi dapat lingkaran hitam sekarang. Itu gara-gara kamu. Aku pergi beranjak, tapi entah dari mana, Matteo menarikku ke sudut. Kenapa kau dekat sekali dengannya? Dia hanya mempermainkanku. Hah? Apa maksudmu? Dia bersaing denganku dalam segala hal. Aku dingin padamu untuk melindungimu. Sekarang dia tahu kau penting bagiku, dia akan menyakitimu. Untuk menyakitiku. Kurasa dia hanya berusaha bersikap baik. Ayahnya adalah sponsor terbesar di klub kami. Kau sungguh mengira dia ingin bergaul dengan orang seperti kita? Sementara Sloan yang keluarganya punya rumah sakit di negara bagian ini ada di sini? Aku tak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Namun demikian, aku harus akui mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Suatu kali saat sedang memegang nampan kopi, dengan kikuk aku menabrak Sloan. Apa kau buta? Mengapa mereka membiarkan orang bodoh bekerja di sini? Ayo Sloan, kau menabraknya. Dia memang tampak baik padaku. Mungkin Matteo telah salah paham? Kemudian suatu kali aku melihat mereka berdua bertengkar dan Kilian bahkan mendorong Matteo. Ku coba untuk mengintervensi, tapi mereka menepisnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Beberapa hari kemudian, aku kembali dari toko untuk menemui kepala pelatih yang penuh amarah. Jelaskan padaku, kenapa Matteo bisa masuk rumah sakit karena makan makananmu? Apa? Kenapa? Hentikan! Kau dipecat! Kepalaku berputar-putar dalam sejuta lingkaran. Aku tak lakukan kesalahan. Aku sedang mengemasi barang-barangku saat Sloan muncul. Wah, sepertinya Nona Muffet ini bertemu pasangannya. Hanya perlu trik sederhana untuk menyingkirkanmu dan sikap palsumu yang memelas. Berhentilah memimpikan Kilian, kau itu tak selepel dengan kami. Tunggu, kami? Siapa yang bersamamu? Tapi Sloan hanya menyeringai dan melenggang pergi. Itulah saat ingatan akan Kilian dan Matteo bertengkar muncul di pikiranku. Jadi, Kilian pasti bersekongkol dengan Sloan untuk mencelakakan Matteo dan hancurkan karirku dalam prosesnya. Beraninya dia. Tetap saja, dia masih punya nyali untuk mengirimiku pesan seolah tak ada yang terjadi. Agatha bodoh. Kau harus dengarkan Matteo sejak awal dan jauh-jauh dari Kilian. Aku menjenguk Matteo di rumah sakit, tapi dengan dingin dia mengusirku. Itu persis seperti ketika hari dia memutuskanku. Hari ini adalah final kejuaraan kota, dan sejujurnya aku tak tahu mengapa aku berada di sini. Aku pergi mencari Matteo, tapi tak bisa menemukannya. Dia mungkin masih sakit, jadi harus melewatkan pertandingan ini. Di lapangan, Kilian terlihat teralihkan dan tak fokus di permainan. Ada apa dengannya hari ini? Kilian, sayangku. Wanita itu duduk di sampingku, terlihat gugup dan terus merasa gelisah. Aku bicara dengannya dan akhirnya tahu kalau dia adalah ibu Kilian. Dia memberitahuku berita mengejutkan. Adik perempuannya hilang.
Dia diancam untuk membuat tim mereka kalah, atau dia tak akan melihat adiknya lagi. Kylian menghadapi gol, tapi dia tak menendang. Sebaliknya dia memberikan umpan ke pemain lain yang kemudian mencetak gol. Para penonton bersorak-sorai dalam kemenangan, sementara para pemain lain merayakan gol tersebut bersama Kylian. Wajahnya jadi pucat pasi. Seperti yang sudah diperkirakan, ancaman terus berdatangan. Aku tak bisa hanya duduk dan berdoa, jadi kutanya ibu Kylian untuk mendapat lebih banyak petunjuk. Dia memperdengarkan rekaman putrinya kepadaku. Kupasang telingaku untuk menyimak dan mendengar suara berisik. Peekaboo, peekaboo. Aku tahu suara itu. Itu burung beo Mateo. Bu, saya tahu siapa yang berada di balik ini. Itu Mateo. Apa? Aku bisa maklumi keracunan makanan palsu. Tapi beraninya dia sakiti klienku. Katakan sekali lagi, Sloan. Dia memintaku untuk memalsukan dokumen medis dan kupikir itu juga akan membuatmu keluar. Jadi aku setuju. Tapi bagaimana dengan adik klien? Itu tak ada hubungannya denganku. Aku bersumpah. Kami bergegas ke rumah Mateo. Butuh waktu lama sekali untuknya untuk membuka pintu. Mateo, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku banyak berpikir tentang kita dan menyadari betapa pentingnya kau bagiku. Dan aku tak ingin kehilanganmu lagi, Mateo. Bisakah kau... Oh, tolong, berkacalah. Aku hanya pacaran denganmu untuk bersenang-senang. Kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Dan kumohon, tak ada daging babi untukku. Apa kau sungguh-sungguh berpikir aku ingin kau kembali setelah hal-hal keji yang kau lakukan padaku dan Kylian? Kylian, terima kasih untuk si aneh itu yang telah mendatangiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Menyedihkan sekali dia mengambil sisaku. Itu kau bodoh? Kemudian dia cerita bagaimana ia menyusun seluruh rencana ini untuk hancurkan karir Kylian. Karena rasa iri yang dipicu saat ia mengunjunginya di rumah sakit dan mengatakan untuk tidak khawatir melewatkan pertandingan karena mereka punya strategi untuk menutupi ketidakhadirannya dan tim tetap akan tampil dengan baik. Aku bukan pion yang bisa dengan mudah ditendang. Itu harapanmu. Kau memang menyedihkan. Tepat pada saat itu, Sloan muncul bersama gadis kecil itu. Ayo kita pergi, tak ada waktu lagi. Kau mau kemana, Agatha? Akui saja, kau masih tergila-gila padaku. Maaf, Agatha yang dulu tak bisa menerima telepon sekarang. Kenapa? Oh, karena dia sudah mati. Setelahnya, kami segera ke stadium. Di sana, aku meneriakkan nama Kylian dan mengangkat tangan adiknya. Dia tampak kaget melihat kami, lalu kemudian mengangguk dan tersenyum. Setelahnya, dia bermain seperti seorang profesional dan memimpin timnya menuju kemenangan. Dia bahkan dianugerahi pemain terbaik. Sebuah kehormatan menerima gelar ini dan saya ingin menyebut seseorang yang penting. Tanpanya, hal ini tak akan terjadi. Agatha, terima kasih banyak. Kamera yang tak terhitung jumlahnya mengarah padaku. Kemudian dia bergegas menyeretku ke sudut di mana ku ceritakan semuanya. Aku tahu Mateo brengsek, tapi aku tak menyangka dia seburuk itu. Tapi jangan khawatir, kita lihat saja bagaimana dia dicekal permanen dari klub sepak bola. Agatha, aku ingin memberitahumu kalau aku telah menemukan sesuatu yang sama pentingnya dengan sepak bola. Kamu. Dia kemudian meraih wajahku dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Akhirnya, kami sah berciuman. Dan itu sungguh ajaib. Aku sampai di rumah dengan bersemangat setelah sesi latihan. Lalu, suasana hatiku langsung terjun bebas melihat sepupuku yang licik, Caitlin, memegang buku harianku. Oh wow, jadi gebetanmu si Leo, kapten klub renang ya? Kembalikan itu. Aku penasaran apa seluruh sekolah sudah tahu? Jangan khawatir, sepupumu yang setia ini ada untuk membantu. Terima kasih banyak, tapi akan kulakukan sendiri. Hentikan hidung besarmu itu mengendus-gendus urusanku. Hei, pertama hidungmu itu lebih besar dari punyaku. Dan yang kedua, mengenai Leo, siapalah, dia akan segera jadi milikku. Kejahatan dibalas kejahatan, itu balasan karena mencuri pacarku. Betapa konyolnya dan sangat tak benar. Dia seharusnya salahkan dirinya sendiri karena punya selera laki-laki yang buruk. Tidak, terima kasih, aku juga tak mau playboy seperti dia. Hai, aku Megan, pemimpin klub pramuka di sekolah. Aku ini ramah, menyenangkan, dan suka sekali berpetualang, sama seperti ayahku yang penjelajah. Jadi, tentu saja cewek seperti Caitlin tak membuatku takut. Sejak hari pertama sepupuku tersayang ini pindah dengan kami, sudah jelas kami tak akan pernah bisa akur. Aku suka sekali berlarian di taman dan belajar trik bertahan hidup yang menarik dengan ayahku. Sementara Caitlin bahkan tak tahan dengan setitik saja kotoran. Oh ya Tuhan, jutaan kuman menyerangku. Ambilkan aku sanitizer, sekarang! Dan sama sekali tak membantu bahwa pacar Caitlin yang brengsek itu mengajakku keluar tepat setelah putus dengannya. Meski sudah jelas aku tidak tertarik padanya, Caitlin menyalahkanku. Itulah saat kami resmi seperti Cardi B dan Nicki Minaj dan perang kejahilan pun dimulai. Dia menggambari wajahku dengan spidol permanen saat aku tidur, menempelkan permen karet di rambutku, dan bahkan pernah mencoba mencukur alisku. Tapi siapa aku, ha? Aku bisa mengalahkannya hanya dengan satu tindakan.
Tapi sekarang taruhan sudah dinaikkan, dia mengincar Leo. Jadi aku harus ungkapkan perasaanku padanya secepatnya sebelum Caitlin menyela dan mengacaukannya. Kesempatan sempurna adalah karya wisata sekolah yang akan datang untuk para murid berprestasi, yang Caitlin pastinya tak bisa ikut. Dan akan ada banyak kesempatan bagiku membuat Leo terkesan. Tapi ada masalah kecil. Itu dekat sungai. Ya ampun, membayangkannya saja membuatku mau ngompol. Aku mengidap thalassofobia, yaitu ketakutan kuat akan perairan yang luas. Tentu kurahasiakan ini karena tak akan ada yang menganggapku serius sebagai pemimpin pramuka kalau sampai mereka tahu hal ini. Tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tak mungkin aku duduk saja di rumah sementara Caitlin menancapkan cakarnya ke Leo. Jadi, aku mendaftar untuk karya wisata itu, siapkan rencana besar untuk itu. Langkah kecil, maksudku secara harfiah. Aku daftar berenang di kolam renang ramah anak. Mudah sekali. Oh, tapi kenapa kakiku gemetaran seperti ini? Haha, bukankah aku sudah berubah jadi ubur-ubur atau semacamnya? Lihat, kolam renang berubah jadi seperti samudera menakutkan yang siap menelanku. Tolong! Tiba-tiba ada anak laki-laki dengan pelampung menabrakku. Aku terjatuh di pantatku dan kakiku menyentuh air. Sesuatu mencengkramku. Monster Loch Ness! Itu menelanku hidup-hidup. Tak lama kemudian ada anak muncul dan mulai menertawaiku. Tak apa, Megan. Pikiran bahagia. Pikirkan hal membahagiakan. Ini jauh lebih baik. Tapi kemudian kurasakan cipratan air di mana-mana. Ku coba menjauhinya, tapi akhirnya terjungkal dan jatuh ke dalam air. Panik, aku gelagapan dan menggelepar. Aku tak peduli lagi dengan semua orang yang menatapku aneh dan hanya berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba ada lengan kuat menarikku keluar dari air. Kemudian laki-laki itu mengangkatku dan wajahku menempel tepat di dadanya. Astaga naga, rasanya itu lebih keras daripada batu. Kau tahu apa? Oh, Supermanku, aku akan jadi Lois Lane-mu. Ingus mengalir di wajahmu. Menjijikkan. Ampun, ini sangat memalukan. Aku langsung ganti pakaian secepat kilat dan berlari keluar dari sana. Tunggu dulu, ada yang tak beres. Hei, kehilangan sesuatu? Yesus, bajingan ini masih berusaha mempermalukanku di menit-menit terakhir. Satu-satunya cowok yang baik di dunia adalah Leoku. Seolah masih belum cukup di hari itu, aku pulang ke rumah mendapati Caitlin nonton film menakutkan tentang hiu raksasa. Ada apa? Sudah takut padaku? Ini belum terlambat untuk bergelayut ke kakiku dan memohon. Siapa yang takut? Acara bodoh ini. Jelas itu CGI, tak ada hiu di dunia yang bisa sebesar itu. Dan siapa dicap sebagai pembunuh berbahaya dan tak pandang bulu memakan apapun yang tampak. Tapi faktanya hiu lebih sering jadi korban. Phew, aktingku tak begitu payah, ya kan? Akhirnya daftar peserta perjalanan wisata diumumkan. Tentu saja namaku ada di sana. Dan Leo juga. Tapi tunggu, kenapa ada Caitlin di sini? Dia selalu sibuk dengan cowok-cowok, bukannya belajar. Dan bahkan tak hafal tabel perkalian. Apa? Tak bisa menerima kenyataan kalau aku juga jenius? Asal kau tahu, aku sangat cepat dalam matematika. Sungguh, jadi berapa 356 ditambah 445? Mudah, 2, 3, 4. Hah? Itu bahkan tak mendekati. Tapi itu cepat, sampai ketemu di perjalanan, aku akan mengawasimu, Dik. Hari itu akhirnya tiba, dan pemandu wisata kami Mike adalah pramuka terbaik di negara bagian ini. Tapi tunggu dulu, kenapa cowok ini tampak tak asing? Oh tidak, itu cowok yang menyelamatkanku di kolam renang. Takut dia akan mengungkapku, aku tak tahu harus berbuat apa kecuali memberinya senyuman bodoh. Tapi yang mengejutkanku, dia sepertinya tak ingat aku sama sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendemonstrasikan aktivitas pertama dengannya, panjat tebing vertikal. Ini waktunya untuk bersinar, mata tertuju padaku, Leo. Duh, cowok ini memanjat seperti monyet. Tapi jangan harap ku terima kekalahan. Aku sedang menikmati kemenangan saat Caitlin mendekatiku. Semua orang tahu kalau kekuatan otot itu hanya untuk menutupi otak yang kecil. Ya, teriakan hebat, Megan. Gunakan semua energimu dalam sekali jalan hanya untuk pamer. Bukankah mereka mirip sekali? Biarlah. Leo memperhatikanku. Matanya sangat menawan. Itu bahkan lebih kuat daripada 10 kaleng Monster Drink. Berburu di alam, jembatan monyet, tali Tarzan, semua tantangan ini tak membuatku berkeringat. Dan Leo bahkan datang memujiku. Itu luar biasa, Megan. Bagaimana bisa kau melakukannya? Oh, Leo, aku hanya makan sebuah apel untuk sarapan. Jadi sekarang aku mengalami hipoglikemia atau semacamnya. Aku sangat pusing. Astaga, sepupuku sayang ini seharusnya mendapat nominasi Oscar untuk akting pura-puranya. Ku berikan senyuman termanis dan membantunya. Kebetulan saat Leo tak melihat, aku menyandungnya dan dia jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur. Leo berusaha membersihkannya, tapi akhirnya malah mengubahnya jadi monyet. Kemudian Mike lewat dan berkata, "Wow, lapisan makeup ini menjadikan semakin bagus." Lidahnya yang pedas seakan tak menyisakan apapun. Di sore hari, kugunakan waktu luangku untuk berkeliling dan melihat burung yang cantik.
Aku penasaran apa itu. Itu manakin bertopi merah. Sangat populer di hutan Amerika Tengah. Wow, pengetahuan yang bagus. Terima kasih sudah memberitahuku tanpa ditanya. Mereka punya tarian khas untuk membuat pasangan mereka terkesan. Tahu tidak? Moonwalk yang menyanyi tarian Michael Jackson. Tunggu, apa? Kenapa aku tertawa keras? Dia mungkin lucu tapi masih saja brengsek. Aktivitas lain di hari itu adalah menggunakan batu untuk menyalakan api. Dan aku dipasangkan dengan Leo. Terima kasih semesta. Aku mendekat ke arahnya dan menawarinya permen. Dengan senang hati dia menerimanya, tapi kemudian tiba-tiba memerah dan mulai tersedak. Aku langsung beraksi dan memukul punggungnya dengan keras, membuat permen mini itu terbang keluar. Leo langsung mengambil tanganku. Malaikat pelindungku, kemana saja kau selama hidupku? Oh ya, maukah kau ikut aku jalan-jalan nanti? Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya, maksudku tentu. Mau kemana? Tepi sungai, romantis kan? Hahaha, sungai, aku akan mati di sana. Tapi memangnya kenapa? Ini kesempatanku. Jika aku mati, aku akan mati dengan predikat sebagai pacar Leo. Sangat pantas. Aku tiba mendapati Leo sudah menunggu. Kulitnya berkilau di bawah sinar mentari yang terbenam. Dia seperti Edward Cullen milikku sendiri. Tapi itu tak membuatku takut sama sekali. Oh, kau sudah di sini. Kau tampak pucat. Apa kau sakit? Oh, tidak. Aku baik-baik saja. Bagus. Ayo kita naik perahu dan menikmati pemandangan. Kututup mata rapat-rapat dan mencengkram tangan Leo. Kemudian Leo terus saja bicara, tapi aku tak bisa dengar apapun hingga... Megan, aku mengagumimu sudah sejak lama. Maukah kau menjadi pacarku? Aku berubah seperti tomat matang, tapi berhasil menyerukan. Aku mau. Kena kau. Astaga, kenapa Kathleen di sini? Aku masih terkejut saat Leo melompat keluar dari perahu dan memberi Kathleen tos. Kemudian mereka... Kejutan! Kau tahu sekarang rasanya kalau cowok idamanmu dicuri. Tidak. Kumohon, aku tak tahan ini. Airnya membuatku takut. Nikmati saja pemandangannya, Megan. Kemana perginya gadis galak itu? Ibumu memberitahuku kalau kau mengidap thalassofobia, tapi aku tak mengira itu begitu nyata. Jangan khawatir, akan kuberitahukan ini ke seluruh sekolah, jadi mereka akan datang menyelamatkanmu. Semoga sukses, sepupu. Leo dan Kathleen jalan pergi bergandengan tangan. Aku tetap diam sebisa mungkin dalam perahu yang tak stabil. Dunia berputar mengelilingiku, tapi aku tak bisa lakukan apa-apa kecuali menangis. Waktu berlalu seolah 1 dekade terlewati, kemudian kurasakan ada tepukan di pundakku. Mike mengulurkan tangannya, lalu mengangkatku ke pelukannya, dan menggendongku ke rerumputan terdekat. Tapi, bagaimana kau menemukanku? Kulihat video yang diposting Kathleen barusan, lalu segera pergi mencarimu di sepanjang tepi sungai. Begitukah? Betapa memalukan. Dia tetap diam sesaat, kemudian berkata, kau mungkin tak tahu ini, tapi aku dulu sangat takut akan ketinggian. Akrofobiaku sudah lebih baik sekarang, tapi tetap saja. Tak mungkin, kau berhasil dalam tantangan memanjat tadi. Jika kau ingin mengatasi ketakutanmu, maka kau harus mencari cara untuk menghadapinya. Beranilah, dan jangan jadikan itu kelemahan untuk ditertawakan orang lain. Kemudian dia memberikan senyum termanisnya, dan tepat di saat itu, dia terlihat agak berbeda bagiku, lebih menarik. Malam itu, aku mengurung diri di tenda sementara yang lain berkumpul di sekitar api unggun. Aku belum siap menghadapi siapapun, dan pikiranku terlalu gelisah untuk tidur. Pagi berikutnya datanglah perlombaan perahu. Semua mata menghakimi menatapku. Aku sangat gugup tapi segera mengumpulkan keberanianku dan berkata, hai semuanya, aku Megan, dan aku mengidap thalassofobia. Jadi aku tak bisa selesaikan tantangan ini. Aku malu, bukan karena fobiaku, tapi karena membiarkan diriku sendiri hidup dalam ketakutan itu. Aku senang sekali jadi pemimpin pramuka sepenuh hatiku. Jadi aku akan coba taklukkan ini. Ketakutan bukanlah musuhmu, itu motivasimu. Kemudian aku berjalan pergi diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan. Kembali ke tenda, kulihat Mike menungguku. Itu baru semangat. Kau sangat berani dan punya kualitas seorang petualang sejati. Bahkan jika kau tak ada di permainan, kau sudah menangkan hadiah istimewa di hatiku. Semuanya berjalan lancar setelah perjalanan wisata itu. Bahkan Kathleen berhenti menggangguku. Dia pasti sibuk kasmaran dengan cinta barunya. Hingga suatu hari, kulihat dia pulang ke rumah dengan terisak. Ada apa? Si bajingan Leo itu, dia selingkuh dariku dengan 3 cewek dalam waktu yang sama. Apa? Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku tahu aku takkan pernah bisa mengunggulimu atau seberani dan sepercaya diri kamu. Tapi apa aku tak layak mendapat satu hal yang baik? Aku tak tahu Kathleen punya sisi merendahkan diri sendiri seperti ini. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya. Lagi pula dia itu sepupuku. Jangan menangis, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Sungguh, Megan, aku minta maaf karena membiarkan kecemburuanku mengubahku menjadi monster. Apa kita baikan? Hari berikutnya di sekolah, kami melangkah masuk ke lorong dan mendengar jeritan yang mengerikan. Itu Leo dengan loker penuh dengan kecoa.
Dia sangat ketakutan sampai temannya harus menangkapnya sebelum dia terjatuh. Oh, Leo, aku baru pemanasan. Kukumpulkan teman sekelasku dan tunjukkan ke mereka hadiah istimewa yang sudah kusiapkan untuknya. Halo semuanya. Kali ini namai kecoa dengan nama mantanmu. Di sini ada laki-laki bernama Leo Whittemore. Selamat Hari Valentine semuanya. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan Leo sungguhan pingsan. Dan sekarang dia dikenal dengan Leo si kecoa. Sebenarnya ini semua adalah ide Mike. Jadi kita bisa membalas Leo dan menyumbang dana tangis si kecoa untukku untuk satwa liar. Dan kembali padaku, untuk perbaiki keadaan, kuputuskan kembali ke tempatku memulai. Aku sadar tak ada satupun yang mustahil jika kau percayai dirimu sendiri. Dan saat kau punya teman sempurna untuk memberi dorongan lembut yang kau butuhkan.